Ya, selamat sore Bapak Ibu semua yang ada di dalam ibadah MHI. Perkenalkan nama saya Dekmi Burmatulang, ibu dari Jose Andika Pane. Nama saya Jose Andika Pane, usia saya 21 tahun, saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara, dan sebelumnya saya adalah mahasiswa di salah satu kampus pariwisata yang ada di Kota Bandung. Saya berterima kasih untuk kesempatan hari ini yang diberikan oleh tim SPOS, Bu Lani dan teman-teman untuk bisa memberikan kesaksian betapa luar biasanya Tuhan Yesus menolong hidup saya. Tahun 2023, saya mulai mengalami sakit. Awalnya saya merasa mudah lelah dan juga sesak nafas. Saya pikir itu adalah hal yang biasa, mungkin karena saya kelelahan akibat tugas kuliah. Saya nggak langsung memberitahukannya pada mama saya, karena saya pikir itu akan sembuh jika saya beristirahat dengan cukup. Tapi ternyata hari demi hari keadaan saya semakin memburuk. Saya menjadi mudah lupa, misalnya seperti lupa menaruh HP saya di mana, menaruh kunci saya di mana, bahkan uang belanja yang dikirim mama saya dari Medan pun saya lupa taruh di mana. Dan itu membuat saya semakin stres, sampai akhirnya saya seperti orang yang linglung. Menurut cerita Bapak penjaga kos di sana, saat saya berangkat ke kampus, saya berjalan sempoyongan dan hampir ditabrak mobil. Dan tidak hanya itu, setelah itu, kata beliau, saya juga pernah keluar dari kosan tanpa busana, dan itu di luar kesadaran saya. Untungnya ada Pak Polisi yang kebetulan tinggal di daerah sekitar kosan saya. Beliau melihat saya dan menangkap saya, dan beliau langsung mengantarkan saya pulang ke kosan saya. Setelah kejadian itu, setiap malam saya selalu mendapat mimpi buruk dan membuat saya menjadi tidak bisa tidur dengan nyenyak setiap malamnya. Sampai akhirnya mama saya yang di Medan tahu akan kondisi saya dari bapak penjaga kos di situ, dan mama langsung menjemput saya untuk pulang ke Medan. Setelah sampai di Medan, kami berobat ke rumah sakit, dan setelah menjalani pemeriksaan, hasil diagnosa dokter pun keluar. Hasil diagnosa dokter mengatakan bahwa saya terkena infeksi paru. Dan selama saya menjalani perawatan di rumah sakit, saya masih merasakan mimpi buruk dan juga seringkali saya mengigau. Mengigau akan ada sesuatu yang mengejar saya dan ingin menangkap saya. Dan ada satu mimpi yang sangat berkesan dan masih saya ingat sampai sekarang dan membuat diri saya ingin menjadi lebih baik lagi. Di mimpi itu saya terbangun di tempat yang penuh dengan sesak, banyak orang, panas, dan juga penuh dengan teriakan dan permintaan tolong orang-orang, tapi saya tidak tahu itu minta tolong ke siapa mereka. Kanan kiri saya melihat orang-orang yang menangis, teriak, dan minta tolong. Mereka disiksa, dan sampai sekarang saya sangat trauma kalau mengingat mimpi itu. Saya juga ikut di situ, dan ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat ada mama saya memegang tangan saya, ikut menemani saya, dan saya melihat di depan sana ada seperti jembatan. Sepertinya saya memang harus untuk melewati jembatan itu. Saat pada giliran saya, sebelum saya menyeberangi jembatan itu, saya juga mengalami harus dipaksa merasakan bagaimana panasnya api itu. Karena sebelum saya menyeberang, ada wadah tempat seperti lava api yang panas. Kepala saya dipaksa untuk dicelupkan ke dalam wadah itu. Jadi muka saya terbakar, panasnya itu terasa sangat nyata. Tapi muka saya terbakar, lalu ada lagi dagingnya tumbuh lagi begitu, sehingga saya menjerit kesakitan di situ, minta tolong juga seperti orang-orang lainnya di situ. Giliran saya untuk menyeberangi jembatan itu, saya takut karena mama saya
nggak boleh ikut. Cuma saya yang harus menyeberang. Di situ saya menyeberang, saya takut. Ketika saya hampir jatuh, ada tangan yang menarik saya, dan saya seketika berubah. Tempatnya berubah. Saya di tempat yang nyaman, aman, sejuk, dan di situ dia mengasih saya dua pilihan. Dia mengatakan, saya mau stay di sini, di tempat yang nyaman itu, atau saya kembali pulang ikut mama saya. Saya bilang dengan pasti, saya mau ikut mama saya, dan seketika itu saya pun terbangun. Saya melihat dari saya masih di rumah sakit, dan di sebelah kanan saya masih ada mama saya yang menunggu saya. Itu adalah mimpi yang paling berkesan karena saya tahu mimpi itu bukan kebetulan, mimpi itu adalah makna dari Tuhan, peringatan dari Tuhan, dan pertanda dari Tuhan untuk saya dikasih kesempatan kedua untuk hidup dan bersaksi dan bisa berbagi kesaksian ini dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada tahun 2023 itu, tepatnya di bulan Mei, saya mengetahui bahwa dia sedang sakit dari penjaga kosan yang ada di Bandung. Nah, tanggal 14 Mei 2023, saya berangkat menjemput dia untuk membawa dia pulang kembali ke Medan, dan pada hari itu juga kami langsung putar balik ke Medan, saya membawa dia pulang, dan setelah sampai di rumah sakit, kami menjalani pemeriksaan tadi dan hasil diagnosanya infeksi paru. Nah, pada saat pertama saya melihat dia, setelah saya sampai di Bandung, saya melihat dia, hati saya hancur, sehancur-hancurnya pada saat itu. Karena kondisi dia kurus, rambutnya rontok, terus dia dalam keadaan demam tinggi, badan menggigil. Nah, di situ saya memang betul-betul hancur ya. Pada saat itu saya khawatirnya itu asam lambung. Nah, saya itu yang saya khawatirkan pada saat itu. Dan di sepanjang perjalanan menuju Medan di dalam pesawat, dia terus mengigau dan asik mau lari aja. Nah, begitu sampai di Medan, ternyata hasil diagnosa dokter itu infeksi paru. Jadi saya merasa sedikit lega pada saat itu ya, karena kalau infeksi paru itu lebih mudah lagi untuk pengobatannya, asalkan rutin obat itu pasti sembuh. Nah, jadi setelah itu, setelah hasil pemeriksaan itu keluar, saya merasa lega. Tetapi saat melihat kondisi dia yang semakin memburuk pada saat itu, saya khawatir bagaimana ya, hasilnya hanya infeksi paru, tetapi kenapa dia terus mengigau, demam tinggi, dan penanganan dokter hanya sebatas dikasih infus doang. Jadi saya pada saat itu benar-benar khawatir dengan kondisi dia, di mana dia sering mau lari, katanya ada yang mau membawa dia secara paksa begitu. Jadi itu yang membuat saya ketakutan, dan kondisinya saat itu saya hanya sendiri menemani dia di rumah sakit. Karena memang kami hanya berdua, papanya itu sudah meninggal sejak usianya 1 tahun 8 bulan. Nah, pada saat dia mengalami, boleh dikatakan itu kritis ya, hampir tidak bisa menarik napas lagi. Dan pada saat itu, iman saya benar-benar diuji pada saat itu ya. Di dalam keputusasaan juga saya melihatnya seperti itu. Mata saya mulai menatap ke jendela yang ada di sekitar rumah sakit itu. Saya dalam hati saya ada bisikan yang mengatakan kalau dia meninggal saya pun akan lompat dari jendela itu. Itulah pergumulan yang saya hadapi pada saat itu, di mana iman saya juga diguncang karena saya kondisinya hanya sendiri, tidak ada yang menemani ya. Saya menyaksikan sendiri dan tidak ada tempat bertukar pikiran. Nah, kemudian napasnya kembali normal, tapi kondisinya makin buruk. HB-nya rendah sampai akhirnya dilakukan transfusi darah 3 kantong. Nah, setelah seminggu dirawat inap, kami diperbolehkan pulang. Dan dengan persyaratan dia harus tetap konsumsi obat TB yang dari rumah sakit. Nah, setelah 2 minggu mengonsumsi obat TB yang dari rumah sakit itu, nah dia semakin drop. Dia merasakan sakit yang luar biasa di bagian lambung dan tidak bisa makan.
bawaannya mual, dan kami kembali dibawa berobat ke rumah sakit tersebut. Dan setelah ditangani oleh dokter spesialis bagian dalam, dokter menyuruh diberhentikan obat paru karena sudah terganggu ke fungsi hati dan limpa membengkak dan juga infeksi usus. Nah, pada saat itu saya benar-benar nggak tahu lagi mau bilang apa ya, karena sepertinya saya sudah putus asa pada saat itu. Nah, suhu tubuhnya itu tidak pernah normal. Begitu naik demamnya tiba-tiba turun, dan akhirnya nanti dia keringatnya sebesar-besar jagung seperti itu, dan kemudian naik lagi begitu selanjutnya, dan dibarengi dengan diare yang begitu parah sampai hanya air saja yang keluar. Dan setelah 2 minggu dirawat inap, kami diperbolehkan pulang, namun kondisinya bukan membaik tapi makin memburuk. Nah, sampai dia sudah pucat dan sudah seperti mayat hidup, bisa dikatakan seperti itu. Nah, setelah itu saya benar-benar trauma untuk bawa ke rumah sakit, karena selama dirawat di rumah sakit kondisinya semakin drop. Nah, selama 3 minggu saya vakum di rumah, tidak membawa dia berobat ke rumah sakit lagi karena saya sudah trauma. Nah, kemudian pada saat malam di mana dia merasakan sakit yang luar biasa, dan dia bilang napasnya itu sudah gimana ya, kalau dia bernapas tenggorokannya itu sudah bunyi gitu. Jadi di situ saya benar-benar udah nggak tahu mau bilang apa lagi, tapi di situ juga iman saya diguncang lagi. Kemudian saya berpikir kalau memang nanti dia nggak tahan lagi, biarlah kami akan pergi ke suatu tempat gitu. Nah, itu ujian dalam iman saya pada saat itu. Saya berpikir karena uang saya pun tinggal 500.000 lagi, jadi mungkin uang yang 500.000 ini bisa cukup untuk bayar taksi aja. Jadi nanti kemanapun kami sampainya, ya udah disitulah kami. Karena sudah putus asa berat pada saat itu ya. Nah, kemudian setelah itu saya nggak bisa tidur pada malam itu. Saya terus melihat kondisinya. Saya takut suatu saat dia akan drop. Nah, dan di situ saya benar-benar menangis di sepanjang malamnya, menanti kondisi dia. Dan besok paginya begitu dia bangun, saya juga merasa agak lega karena melihat dia agak lumayan membaik pada saat itu. Iya, saat itu juga banyak orang-orang sekitar yang datang ke rumah. Mereka mengatakan kalau melihat saya sudah tidak ada harapan hidup. Mereka bilang begitu. Karena kondisi saya benar-benar udah kayak mayat hidup, botak, kurus, perut buncit. Makanya mereka mengatakan itu, tapi mama saya selalu berdoa sama Tuhan untuk kesembuhan saya. Nah, sampai pada akhirnya di saat dia sudah drop, saya juga sudah tidak berani membawa dia berobat ke rumah sakit karena trauma tadi. Nah, saat itulah Ibu Parel datang ke rumah saya, yang dimana Ibu Parel itu adalah salah satu anggota tim doa Ibu Lani, dan dia mengatakan kepada saya, Eda mau dimasukkan ke satu tim doa yang dari Jakarta. Mereka memang khusus mendoakan orang-orang sakit. Nah, seperti itu ya, dia bilang. Kalau memang Eda mau, minta nomor HP Eda biar saya masukkan ke grup mereka supaya tim Ibu Lani bisa berdoa untuk kesembuhan Andika melalui PC gitu. Jadi saya langsung jawab iya, saya mau gitu. Saya bersemangat untuk itu karena saya berharap lewat doa yang dari tim ini Andika boleh mengalami kesembuhan. Nah, pada saat itu tim doa dari Ibu Lani pun mulai melakukan PC, doa bersama sama Andika, sampai kadang-kadang 2 kali seminggu dan belakangan ini 1 kali seminggu. Dan tim doa dari Ibu Lani juga pernah datang berkunjung ke rumah kami untuk melihat kondisi Andika pada saat itu. Nah, kemudian setelah itu juga Andika disarankan sama Eda itu jangan trauma masuk ke rumah sakit,
ayo bawa lagi ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit yang itu kurang bagus penanganannya, pindah rumah sakit. Nah, jadi di situ saya kembali lagi bangkit karena dukungan doa dari Ibu Lani tadi. Saya memiliki semangat lagi dan kemudian kami mulai lagi berobat ke rumah sakit. Nah, pada saat kami berobat di rumah sakit, yang ketiga kalinya masuk ke rumah sakit, di situ kami mengalami hal yang bagaimana dibilangnya, boleh dikatakan kondisinya bukan semakin membaik. Nah, disitulah dia akhirnya tidak bisa jalan. Kalau sebelumnya, walaupun dia parah, namun dia tetap bisa jalan. Nah, pada saat itu tangannya mulai melebah, tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri sudah lemah dan nggak bisa lagi berjalan, tangannya nggak bisa memegang apa-apa. Nah, Gejala awalnya waktu saya nggak bisa jalan itu, saya memegang HP pakai tangan sebelah kiri, dan biasanya saya bisa tidur baringan sambil bermain HP. Tapi saat itu tiba-tiba aja tangan saya sebelah kiri ini lemah. Saya bilang sama Mak, Mak, ini kenapa ya tanganku kok nggak bisa megang HP ini? Biasanya aku bisanya kuatnya megang HP, tapi kok kali ini nggak nggak bisa megang HP lagi gitu kan. Tapi sebelah kanan masih bisa. Nah, dari situ tuh Mama bilang kayak gini, oh mungkin karena infusnya diganti-ganti, soalnya di rumah sakit kemarin infusnya diganti sebelah kiri iya, sebelah kanan juga iya. Jadi mungkin karena itu kata Mama. Mama belum tahu kalau itu adalah gejala awal untuk stroke. Nah, kemudian setelah itu kami juga pulang ke rumah, kami diperbolehkan pulang ke rumah. Nah, setelah kontrol lagi, saya bertanya sama dokternya, kenapa dok tangannya sama kakinya ini nggak bisa digerakin? Tapi jawaban dokternya bilang, itu kan karena dia sudah kurus sekali, tidak ada lagi otot yang menopang badannya. Bagaimana dia bisa berjalan? Nah, setelah itu kami pulang, tapi kami bertemu dengan seorang ibu, dia bertanya, anaknya sakit apa Bu? Saya bilang infeksi paru. Terus ibu itu bilang, kalau infeksi paru udah separah ini, jangan lagi bertahan di rumah sakit, coba lanjut ke dokter spesialis. Nah, dari situ saya mulai membawa dia ke dokter spesialis paru. Nah, pada malamnya itu sebelum kami ke dokter spesialis paru, kami pulang dari rumah sakit itu, dia kondisinya sangat mengkhawatirkan, sesak napas begitu ya. Nah, perutnya buncit seperti perutnya ini mau pecah gitu, mau ada keluar air. Karena kulit dari perutnya itu udah setipis kulit bawang, warna merah jambu gitu ya. Dan sepertinya dari pusat itu sepertinya mau keluar air seperti itu karena sudah tipis sekali kulitnya itu ya. Jadi perutnya itu salah satu yang bikin saya sangat khawatir pada saat itu. Dia juga bernapas dengan bantuan oksigen di rumah dan kondisinya saat itu saya hanya sendiri melihat dia. Dan pada malam itu di mana pada saat itu dia begitu merasakan kesakitan, menapas susah, di situ saya benar-benar berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu mau bawa kemana lagi anak saya ini. Nah, pada saat itu ada juga saudara yang datang melihatnya dan dia menganjurkan kami untuk berobat ke dokter. Ada orang Cina katanya, tapi sekali berobat itu 2.500.000. Nah, itu pun saat itu udah saya okekan karena saya sangat khawatir melihat kondisinya pada saat itu. Nah, kemudian di malam itu saya terus berdoa kepada Tuhan, apa yang ada di sekitar rumah saya keluar dari rumah mengambil daun-daun di samping rumah saya itu, yaitu rumput-rumput, saya ambil sambil berdoa, sambil menangis, saya oleskan daun-daun itu ke perutnya, saya bilang, Tuhan ini adalah ciptaanmu. Tumbuhan ini engkau ciptakan, ini pasti berguna. Saya percaya Tuhan bahwa melalui tumbuhan ini ada kesembuhan buat Andika yang Tuhan sediakan. Saya berdoa pada malam itu sampai saya tidak tahu kapan aminnya doa saya itu. Saya berdoa sambil menangis, sambil memegangi badan dia, mengoleskan apa yang ada ke perutnya, yang saya sangat khawatir melihat perutnya itu membuncit. Nah, sampai akhirnya saya ketiduran, saya
lupa pada saat itu kapan amin dari doa saya tadi. Karena saya berdoa sepanjang malam itu sambil menangis. Dan kemudian 4:30 pagi, saya mendengar suara dia memanggil saya. Dan saya bangun, kemudian dia bilang, "Mak, saya mau BAB." Nah, pada saat saya buka perutnya, saya lihat perutnya udah sembuh. Perutnya itu udah kembali normal. Tidak ada lagi yang perut buncitnya yang seperti mau meletus tadi, sudah tidak ada. Saat itu saya loncat kegirangan. Saya bilang berkali-kali kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa." Nah, pada saat itu memang itu adalah satu keajaiban ataupun mujizat yang saya alami di saat saya terpuruk dalam kesendirian saya menghadapi penyakit yang begitu besar. Saya luar biasa gembira melihat perutnya yang sudah kembali normal, dan setelah dia BAB perutnya pun semakin membaik. Nah, pada besok harinya saya tidak jadi pergi ke dokter karena saya lihat perutnya sudah membaik. Jadi kami lanjut berobat ke spesialis paru. Nah, di sana setelah mengalami pengobatannya cocok dengan dia, terus dia pun berangsur-angsur pulih. Kemudian dalam 1 bulan saja kondisinya sudah membaik, sesaknya nggak ada, terus kondisi badannya juga naik 10 kilo. Artinya pengobatan paru yang kami jalanin itu sudah berhasil dan perutnya tadi pun sudah kempes. Nah, di situ saya memang sangat nyata bagi saya betapa luar biasanya pertolongan Tuhan dalam hidup kami pada saat itu. Nah, kalau tentang support dari orang-orang terdekat yang ada di sekitar kami, yaitu support orang terdekat itu yang pertama keluarga. Nah, di awal mereka memang support ya, begitu support, tapi lama-lama karena penyakitnya ini semakin parah, mereka pun menjauh dan tidak pernah lagi ada kabar. Ketika saya kabari juga kondisinya seperti apa, mereka sudah tidak ada respon. Nah, yang kedua orang terdekat itu adalah orang-orang yang ada di sekitar lingkungan rumah kami. Nah, yaitu warga Gang Seroja. Mereka begitu antusias melihat anak saya begitu parah. Mereka pun begitu antusias untuk membantu saya, baik di dalam materi maupun di dalam tenaga. Seperti misalnya kami mau ke rumah sakit, begitu dilihat ada Grab, tetangga saya itu langsung berdatangan ke rumah untuk membantu mengangkat Andika untuk masuk ke Grab. Nah, seperti itu, begitu luar biasa mereka menolong saya pada saat itu, dan itu menjadi satu kekuatan bagi saya. Ya, dan itu adalah salah satu hal yang sampai sekarang masih saya ingat dan sulit saya lupakan karena saya masih belajar memaafkan keluarga dari bapak saya yang menjauh, seperti menutup mata, nggak mau peduli tentang saya. Tapi mama, jujur saya ada rasa dendam di hati untuk keluarga dari bapak saya. Tapi mama selalu ingatkan saya untuk maafkanlah mereka bangkai itu. Tapi rasanya susah. Cuman sampai sekarang saya masih berusaha untuk memaafkan mereka. Saya meminta sama Tuhan Yesus, Tuhan bantu Dika untuk memaafkan mereka gitu. Keadaan saya juga di rumah latihan, keadaan saya makin membaik, badan saya semakin sehat, dan nafsu makan saya udah membaik juga. Ada komunitas PPA, di situ saya dilatih untuk belajar bikin kopi barista. Jadi mereka juga melihat saya dan mereka mau membantu saya untuk bekerja. Mereka mempromosikan saya untuk bekerja jualan kopi. Jadi sekarang saya dapat bekerja dan dapat penghasilan sendiri. Nah, jadi pesan saya untuk mereka yang sedang berjuang dengan penyakit saat ini, yang pertama itu tetap semangat dan yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat masih ada sampai saat ini. Untuk itu tetap berseru kepada Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus kita.
tetap semangat. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.